Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita kedatangan lagi perempuan cantik. Gue lagi hoki nih teman-teman. Jadi kita kedatangan Teh Bernika. Apa kabar Teh? Baik Kang, alhamdulillah. Tuh, dari ngomongnya juga. Semuanya. Dari ngomongnya juga. Aduh. Lihat mana nih? Lihat mana nih Kang, aku bingung nih. Bebas, sama yang mana aja boleh. Teh, Ya. teman-teman mau tanya dong. Sorry. Gue buka Teh Bernika aja yang buka deh biar gue yang pakai. Boleh ya? Boleh ya? Punten. Nah, Teh, Ya. biar teman-teman tahu, Teh Bernika dulu angkatan berapa sih? Alhamdulillah aku dulu angkatan 95. 95 masuknya apa keluar? Keluar. Jurusan apa dulu Teh? Kalau kelas 1-nya 17, kelas 2, kelas 3-nya fisika 4. Terus kuliahnya gimana? Kalau kuliah, nah ini nih ceritanya. Jadi kan mungkin karena aku banyak kegiatan di Bogor saat itu SD sampai SMA. Kuliah aku pengennya lihatnya waktu itu mau kemanapun yang pasti aku minta di luar dari Bogor. Jadi Minta di luar dari Bogor? Minta di luar dari Alasannya? Bogor. Bosen sama Bogor. Yang Benar, aku bosen. Gak ada something loh ya. Teman-teman, dia melarikan diri dari apa kah? Iya, aku langsung. Terus ambil kuliahnya di mana jadinya? Langsung aku di Jogja waktu itu. Karena ada keluarga di sana atau gimana? Kebetulan memang ada. Oh. Kebetulan memang ada sih. Jadi nggak terlalu asing lah buat aku. Nggak terlalu asing ya. Terus ngambil jurusan apa waktu kuliah Teh? Waktu itu aku ngambilnya ekonomi. Iya. Berarti lintas jurusan nih? Iya. Oh. Jadi emang aku tuh kebetulan kalau anak-anak sekarang kan enak ya, udah ada YouTube segala macam. Jadi mereka tahu mau masuk mana. Belum tentu. Belum tentu juga ya. Belum tentu. Aduh, ada temennya berarti. Justru ini nih Teh Bernika ini harus jadi pencerahan buat teman-teman juga. Iya. Bahwa belum tentu ya. Dari fisika akhirnya ke ekonomi juga kan? Nggak harus selalu ke sosial dan segala macam, atau jadi insinyur dan segala macam nggak juga kan? Harus banget kan, harus banget. Terus abis itu? Nah jadi sebenarnya orang tua aku sih waktu itu pengennya aku jadi dokter, ya. Jadi orang tua ya? Orang tua pengen aku jadi dokter, tapi aku sendiri kok nggak kebayang waktu itu. Ya aku yang ada di bayanganku kalau kuliah jadi dokter, kuliahnya lama gitu loh kalau jadi dokter. Jadi nggak tahu, aku malas banget mungkin ya. Jangan dicontoh lah urusan kayak gitu aku tuh. Jadi aku akhirnya ke Jogja ambil ekonomi. Terus pas aku milih ekonomi juga milihnya di antara jurusan kan ada 3, manajemen, akuntansi, sama apa ya satu lagi, ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Oh, pembangunan. Ada ya Kang ya. Nah aku milih yang kira-kira yang paling nggak mikir yang mana. Akhirnya aku ambil manajemen. Gak mungkin jangan dicontoh lah itu mikir, karena masuknya juga fisika kan gak gampang. Walaupun teman-teman sekarang sudah mulai 50-50 lah ya, beralih antara fisika dan sosial gitu, udah nggak terlalu ngaruh. Ternyata memang sekarang ya Kang ya, dua-duanya itu bidang itu juga sama-sama penting sekarang. Benar. Terus waktu SMA nih Teh, waktu SMA kegiatannya apa? Oke, jadi kalau untuk kegiatan alhamdulillah banyak. Memang aku bukan model yang nilainya bagus-bagus banget gitu ya. Sebentar. Teman-teman tahu ya langsung garis kalau bawain sih Kang ya. Teh Bernika ini Putri Indonesia. Lu kebayang ya? Putri Indonesia gimana gemulainya, gayanya ya kan? Ntar kita tanya SMA-nya ngapain dulu Teh? Iya, jadi gini. Ada sih kalau basic catwalk-nya ada, tapi zaman TK udah jauh banget tuh. Jauh ya. Emang dari teenager ya udah. Sebenarnya. Tapi juga nggak di shaping sama orang tua untuk ke sana sebenarnya. Bukan dari orang tua. Background aku kan militer, orang tua aku militer. Militer teman-teman. Iya, jauh ya. Semakin ngawur ini ceritanya. Serba random gitu jalanku. Terus? Nah saat aku SMP, dari mulai SMP aku udah suka baris memang. Oke, sampai ke SMA. Jadi basicnya aku pertama kali eskul yang aku pilih waktu SMA adalah Pandawa. SMA masuk Pandawa. Iya, SMA aku masuk Pandawa. Which is nggak ada femininnya sama sekali ya? Nggak ada dong, baris-baris. Nggak gemulai apa? Udah gitu kan gosong-gosongan udah macam liburan kan Kang ya, bener kan? Nggak ada kayak gitu. Oke. Nah dari situ sebenarnya basicnya terus aku justru aku memulai dari Pandawa itu dulu ke Paskibraka. Jadi alhamdulillah seleksi ke Bogor.
Bogor, lolos, lewat. Masuk ke Jawa Barat lolos lagi, aku masuk nasional. Oh, jadi sempat bukan di Bogor aja sampai ke nasional. Di nasional sampai? Di nasional aku kebetulan dapat amanah untuk pegang baki. Pegang baki. Iya, baki duplikat bendera pusaka. Berarti baki itu barisan kedua ya yang megang duplikatnya ya? Di pasukan 8 ya. Istilahnya bukan gimana-gimana ya, mungkin yang bergengsinya saat itu. Justru kan bendera yang aslinya kan ya? Aku pegang yang aslinya. Iya kan? No, aku duplikatnya kan, punten. Aku duplikat. Yang duplikat aslinya kan yang di depan aku. Oh, jadi yang kedua jadi ya? Jadi aku bawa bendera yang nanti akan dikibarkan. Oh, oke. Yang duplikatnya justru ya. Tapi ya memang karena yang aslinya dikibarin sampai bisa rusak kan ya? Iya, waktu jadi itu sama-sama pentingnya lah ya? Sama pentingnya. Merinding banget ya. Itu rasanya gimana tuh? Iya. Itu diliatin di depan presiden. Waktu itu presidennya masih siapa? Aku jadi lupa ya. Pak Harto. Masih Pak Harto kan tahun 93. Keren banget ya. Senang nggak teh? Alhamdulillah, luar biasa. Hah? Luar biasa banget. Kebayang nggak sampai sekarang? Aku nggak pernah kebayang, terus terang aja. Nggak pernah kebayang. Jadi memang mungkin kalau bisa diambil sedikit jalan hidupku banyak yang nggak aku planning. Tapi gitu. Allah kasih jalan untuk kamu boleh di sini, kamu lanjutin. Kamu keren. Dapat. Allah bisaan ya. Bisa banget. namanya juga creature ya. Iya. Terus lu tuh kan paskibra teh. Apa urusannya lu sama gemulainya Putri Indonesia tuh ceritanya gimana teh? Nah, habis dari situ terus kalau perubahan fisik jelas ya, fisik kegiatan paskibraka aku jadi hitam, gosong dan sering bolos. Mungkin kan? Bukan dari sisi hitam sama gosong, tapi badan lo mungkin tegap gitu ya. Gede mungkin ya. Namanya paskibra jalannya kan tegak kan. Kalau Putri Indonesia kan lenggak-lenggok kan, gimana itu ceritanya? Nah, itu gimana? Iya, jadi dari situ mungkin karena sebenarnya aku juga nggak mungkin nggak tomboy banget sih, masih ada lah ceweknya gitu ya. Ya justru itu, lo nggak mungkin kepilih kan. Dalam kondisi yang hitam legam gitu ya, habis paskib, aku kan masa sih langsung. Kan, aku 3 bulan kan itu prosesnya. Teman-teman percaya nggak dia hitam legam? Nanti kita kasih fotonya ya. Tanya angkatan aku ya, Jadi kalau aku habis latihan, tuh kan masuk kelas masih masuk siang waktu itu, ada yang masuk siang. Iya masih zamannya. Jadi begitu aku masuk kelas tuh pasti biar kayak udah bakar dia loh gitu. Hitam merah gitu. Tapi kalau lihat sekarang lo percaya nggak teman-teman? Nah itu motivasinya apa sih lo ikut itu? Kalau paskibraka. Karena gini loh, lu dari paskibraka itu kan beda banget, lo akan dihadapkan sama bendera negara Republik Indonesia di depan publik satu Indonesia. Terus harusnya sudah pencapaian yang luar biasa dong, harusnya menurut gue ya. Terus hubungannya sama putri-putrian ini loh. Nah kalau putri-putrian terus terang aku nggak terlalu bayangkan juga sih sebenarnya, karena habis itu berjalan terus memang ada kegiatan yang hampir sama berbau putri-putrian untuk daerah Bogor ya, berbau adat ya, Mojang. Mojang Jajakan, aku ikut. Itu juga atas saran salah satu guru. Siapa gurunya? Almarhum baru aja meninggal, Pak Herman. Pak Herman. Iya, Pak Herman tuh ini banget. Almarhum Pak Herman. Apa Birni gitu. Kalau ada kegiatan gitu tuh Birni ikut. Ya, jadi sedih kan udah nggak ada ya beliau ya. Jadi Pak Herman. Ya dia pasti lihat lah. Insya Allah ya. Terus Pak Herman untuk jurusan yang mojang-mojangan dulu nih. Jadi yang berbau-bau culture, berbau-bau kesundaan dan lain-lain. Alhamdulillah aku di Bogor menang, ke Jawa Barat juga gitu. Bener menang ke Jawa Barat lagi. Alhamdulillah. Kok kayaknya nggak mungkin kebetulan gitu kayaknya ya. Cuman agak aneh aja yang tegap tiba-tiba harusnya sama. Iya, aku bentuknya masih kayak paskibraka waktu ke Mojang. Jadi memang masih hitam, masih agak gitulah. Terus bohong banget ya. SMA semuanya itu. SMA semua aku kegiatan SMA tuh bolosnya banyak dong. Banyak aku kan SMA. Paskib aja aku hampir 3,5 bulan loh aku off. Sebenarnya kok di total ya. Tapi kan lo bawa negara itu sih nggak termasuk nakal. Iya, tapi kan tetap aja begitu masuk kan waktu itu aku inget banget begitu masuk hari pertama pelajaran kimia. Aku inget gurunya, kebetulan beliau ini dulunya ngajar di Tarnus. Adalah. Pak Yadi. Bukan. Pak Dedi. Pak Dedi ya. Pak Dedi ya. Pak, ada muridnya nih lagi diceritain Pak. Komen ya Pak ya. Pelajaran kimia kan. Nah, terus begitu ngajar mungkin aku dulu paling depan kan. Mungkin ngelihat aku nggak dong itu sama pelajaran. Beliau sempat ngomong gini, saya dulu waktu ngajar di Tarnus anak-anak tuh nggak seperti ini.
Dem langsung dalam hati. Tanus tuh apa sih? Bukan Tarnus. Nusantara. SMA Taruna Nusantara. Wah, SMA itu. Oke. Iya. Nah, aku kan memang dari situ aku bukannya terpacu untuk mau belajar, malah jadi mogok belajar kimia. Sampai sekarang kalau udah deket kimia, no. Tos dulu bagian ini. Oh, sampai kan? Gila, ada temennya. Oke, terus. Udah nih, Mojang udah. Terus beberapa waktu kemudian, jadi kayak dongeng aja. Ada lagi nih Pak Yusuf Sulaiman, guru matematika. Oh, kalau itu saya masih kenal itu. Iya. Ngasih PR terus kalau dia. Pak ya. Pak, salam kompak, Pak. Nanti kita undang ke sini loh, Pak. Pak Ucup manggil. Biar nih sini, pegang brosur. Ada lomba nih di Bandung. Lomba apa, Pak? Putri Parahyangan kalau nggak salah namanya. Wow. Putri Parahyangan, dia tuh jadi pemilihan untuk tingkat Jawa Barat. Kalau ke tingkat pusatnya, tingkat nasional namanya Putri Ayu. Saat itu kan ada. Udah kamu ikut deh. Ada sama teman waktu itu berdua namanya Mary. Itu mah enak dong diizinin bolosnya. Iya. Kalau kita dulu nggak diizinin tetap bolos. Kadung kayaknya aku udah sering bolos kan, udah sekalian aja ini anak kali gitu ya. Tapi kan prestasi. Terus gimana? Nah udah aku bermula putri-putriannya dari situ kan. Gitu. Terus sampai ke. Jadi udah macem-macem dari mulai situ putri banyak Parahyangan. banget soalnya gitu ya. Mojang, Iya. putri. Terus ke putri, udah Putri Parahyangan di Jawa Barat, di Bandung waktu itu aku berdua sama Mary. Kebetulan alhamdulillah aku yang dapet di sana, terus dikirimlah ke nasional. Saat itu aku masih SMA kan. Ya. Belum dapet aku waktu itu di nasionalnya. Oke, dah. itu tahun berapa tuh? 9 Oh, masih 90-an ya? 94 ya? 94 ya? Iya. Oke. Pokoknya sekitar 90. Itu belum tembus tuh ya nasionalnya? Belum tembus. Kalau untuk urusan putri-putrian aku masih belum tembus. Oke, dah. Terus udah sekolah belajar normal segala macem. Aku aktif lagi untuk putri-putrian setelah aku mulai kuliah. Oh, justru masuk pas kuliahnya. Di mana dulu masuknya tuh waktu kuliah? Pas aku kuliah di Jogja, terus satu hari itu memang lagi off pulang ke Bogor. Ada apa namanya, orang tua kebetulan buka di salah satu surat kabar. Biar ini ada formulir pendaftaran kalau mau ikut Putri Indonesia. Kayaknya semua orang ngedukung lo untuk ikut acara putri-putri itu ya. Ngapain itu orang tua? Aku ada yang skip dulu bentar. Sebelum Putri Indonesia sebenarnya aku ikutan Abang None dulu. Nah itu tuh aku juga. Masa sih? Gak bisa diem banget ya aku. Coba gimana? Jadi saat kuliah di Jogja, adekku nih yang angkatan 97. Nah, kebetulan dia kan kuliahnya di PB. Namanya siapa? Agustia Hendy. Hendi, panggilannya Hendy. Kakak nih. Atau Birdi deh enggak. Komen ya. Angkatan 97. Awas lo nggak subscribe. Nah dia kan kuliahnya emang di PB. Aku kan di Jogja. Terus pas saat aku libur, kebetulan Juni-Juli ada acara APNON nih di Jakarta Timur. Adek itu yang ngasih tahu. Adikku ikut, aku ikut kan. Nah alhamdulillahnya aku menang, dia enggak gitu. Ampun deh yang ngasih tahu ya. Waduh, mesti ada kompensasinya tuh. Iya makanya. Nah udah habis dari APNON itu, baru tahun depannya lagi baru ikut Putri Indonesia. Oke, terus di Putri Indonesia gimana? Di Putri Indonesia juga sebenarnya waktu di Jakarta kan kita semua yang daftar dikumpulkan. Tapi udah kuliah ya? Udah, aku udah kuliah. Berarti badannya udah nggak kayak pas Gibra lagi ya? Udah nggak terlalu. Udah lumayan jauh lah, udah lumayan upgrade. Udah bisa jalan lurus ya? Udah rasanya. terus gimana? Udah lumayan cewek lah, karena kan di Jogja kan aku juga sambil siaran, jadi tahu. Jadi sempat ke jurnalis dulu, jadi teman-teman Kang Barin ini sempat jadi penyiar di Teteh, bener-bener deh. Soalnya nama aku itu sering dipanggilnya Kang. Kayak nama cowok kan, soalnya Bernie itu. Tapi memang gua lupa sih. Teh Bernie ini dulu penyiar juga di TVRI ya? Dulu di TVRI Jogja. TVRI sambil Jogja. Kuliah aku dulu. Berarti kita nih mesti diajarin sama Teh Bernie nih. Enggak lah. Tapi kualat loh. Jadi host kamu. Jangan jadi host kamu. Oh ya, jadi boleh ya? Kapan yuk? Ya. Kalau punya ada waktu, sering-sering kesini. Ayo. Apalagi kalau untuk teman-teman mungkin ya. Iya. Oke. Udah dari situ di Jogja tadi, terus dapat formulir. Aku pas balik ke Bogor, dikumpulkan semua yang daftar tadi kebetulan kan memang penyelenggaranya Puskaratu, aku sebut ini ya, memang karena memang dia yang punya lisensinya. Semua dikumpulkan di sana dari daerah Jawa Barat dan Jakarta sendiri kan yang daftar banyak banget, Kang. Berapa banyak? Kira-kira berapa? Kira-kira aja. 1.000? Bisa lebih. Apa itu kalau se-Indonesia ya? Bisa. Se-Indonesia. Aku kan hanya untuk puluhan ribu kali ya?
Wah. Aku hanya untuk Jawa Barat dan Jakarta kan. Oke. Jawa Barat dan Jakarta kita seleksi 3 hari, Mm-mm. terpilihlah 5 orang termasuk aku. 5 orang doang. 5 orang doang untuk Ja- mewakili Jawa Jawa Barat Barat. dan DKI waktu itu. Luar biasa loh itu. Ya alhamdulillah. Oke. Banyak banyak bersyukur lah memang. Terus lo masuk ke Terus setelah 5 tadi kita masuk karantina. Dari seluruh Indonesia dikumpulkan. Heeh. Kita karantina di satu hotel selama seminggu lebih. Kegiatannya macam-macam padat. Mungkin ada yang udah pernah lihat lah ya kalau misalkan yang cewek-cewek terutama yang mungkin punya interest di pageant-pageant. Mm-mm. Mungkin ada yang udah tahu gimana sih prosesnya. Ya. Nah, udah selama perjalanan itu dengan segala rupa suka dukanya dan lain-lain yang aku bayangkan tadinya mungkin karena pageant mungkin agak nyantai kegiatannya atau apa, ternyata enggak. Kita capek Malah. capek karena kita benar-benar diisi. Benar-benar diisi. Karena kalau boleh aku bilang sih kegiatan Putri Indonesia dulu dan sekarang agak berbeda. Aku bisa lihat mungkin dari tahun 2000-an aku itu ke atas dan yang ke bawah sekarang agak beda karena orientasinya untuk Miss Universe. Jadi Nah itu pertanyaan teh biasanya kan kalau dari Putri Indonesia kan larinya biasanya ke Miss Universe. bukan biasanya sih Kang. Emang begitu kita kan langsung jalannya? tekan kontrak bahwa sebagai pemenang kita siap untuk dikirim Miss Universe. Oke. Aku Terus pun dulu begitu sama. saya nggak pernah dengar ceritanya teh Berni kan ini Iya, masuk ke sana. Kalau aku sih terus terang tadi setelah pemilihan kemudian alhamdulillah aku terpilih sebagai Putri Indonesia. Heeh. Nah dari situ memang langsung. Itu maksudnya juara. Iya, aku juara pertama. Pasti. Kalau gue nggak dipanggil ke sini kan. Terus gimana tuh teh? Jadi kemudian kita memang untuk second kontrak kasarnya gitu ya. Kita harus siap dikirim ke Miss Universe. Cuma kalau pada waktu aku tuh kan tahun 2000. Heeh. Putri Indonesia itu habis vakum selama 4 tahun sebelumnya. Zamannya mungkin ada yang tahu Alia Rohali. Ya kita tahu sih kalau Teh Berni itu antara Alia Rohali sama Angelina Sondag ya. Iya. Aku jadi Putri Indonesia sempat vakum 4 tahun karena gonjang-ganjing keributan yang dikirim ke Miss Universe itu. Jadi pihak Musika Ratu pada akhirnya pada saat aku sampai ke bawahku 2 tahun berikutnya memang belum dikirim lagi ke Miss Universe. Untuk supaya udahlah kita tenang dulu aja, kita tetap fokus di sini dulu. Oke lah, itu perjalanannya ternyata nggak gampang ya. Enggak. Orang itu belajar dan itu ngabisin banyak waktu Orang tuh ya. lihatnya di luarnya aja kayaknya ya, tapi kalau yang Terus kalau misalnya teman-teman di sekolah atau yang baru lulus pengen sampai ke situ modalnya harus apa sih? Kalau aku sih bisa bilang memang awalnya pupuk macam-macam kemampuan ya. Kalau aku sih dulu yang aku rasain memang Karena itu kalau semua udah ditanya megang posisi itu orang pasti langsung pretensinya kamu bisa apapun. Jadi kamu disuruh ini bisa, diminta jadi ini bisa, diminta jadi itu bisa. Jadi memang iya bekali kita dengan apapun yang kita mampu. Kalau aku memang itu segala macam kesenian aku bisa. Ya, dari Jadi nyanyi, nari, main musik. Kita belum pernah ada ya di sini yang nyanyi. Jangan sekarang. jangan. Beneran jangan suruh nyanyi sekarang. Malam ada 5 aja nggak apa-apa sih. Enggak, itu kita lagi nunggu narasumber kita bisa nyanyi ya, Dada? Iya, ya? Beneran. Jadi itu terus mungkin prestasi-prestasi lainnya di luar akademik. Kalau aku sih terus karena akademikku biasa aja. Enggak usah ngomong begitu. Enggak mungkin kepilih lah kalau nggak luar biasa. Jadi ceritain aja. Kita nggak akan bilang sombong kok ya teman-teman ya. Kita perlu dengar. Kan kalau udah SMA 1 kan pinter-pinter kan banyak banget teman-temanku juga tahu yang akademis. Satu aja tuh udah biasa. Iya sih. Apalagi sampai Putri Indonesia gimana sih? Ya. Aduh. Terus. Jadi kan sempat nih di Putri Indonesia oke lah. Ajangnya di Putri Indonesia tuh terang banget lah ya. Tapi sebelum masuk ke Putri Indonesia kan tuh urusannya sama penyiar. Yeah. Itu emang ada passion atau emang nyoba-nyoba belajar atau gimana sih? Nah kalau tentang itu kebetulan waktu aku itu kan dimulai pada saat aku kuliah di Jogja. Nah pada saat aku kuliah di Jogja itu memang ya itu aku tuh orangnya nggak bisa diem kan. Jadi pada saat aku kuliah tuh aku ngapain lagi ya gitu di Jogja. Tapi kenapa lo milihnya? Karena pada saat itu ya aku sambil mikir kegiatan apa yang aku kan ibaratnya anak baru dong di Jogja, belum punya siapa-siapa teman dan gimana caranya tiba-tiba bisa punya teman banyak dan punya jaringan bagus gitu. Nah itu jaringan aku udah mulai berpikir ke situ. Nggak susah, lo nggak harus jadi penyiar, lo cantik, lo pintar kan, lo nggak harus modal jadi terkenal kayak gitu, tinggal modal medsos aja lu pasti terkenal kan. Tapi kalau punten ya, kalau menurut aku sih kalau hanya cantik aja kayaknya kurang kan gitu loh. Karena pada saat kita ngomong kan akan kelihatan isinya kita bagaimana. Jadi teman-teman yang merasa dirinya cantik
Tolong dengerin ini. Biar Aku nggak juga mau apa-apa ya, tertarik. cuma pasti kan iyalah. Ya begitulah pokoknya ya. Kita harus punya modal yang lain kan. Harus punya modal yang lain. Terus tapi kan gini teh. Berarti gue nggak bisa bilang lu cantik tapi biasa-biasa aja kan? Artinya Insya lu Allah, cantik tapi ada isi otaknya gitu Aku ya. coba maksimalkan apa yang Allah kasih ke aku, Aduh, nanti iya. bisa aku pakai untuk kedepannya gitu. Bahkan terus masuk ke S2. Iya kan? Iya. Lu termasuk pinter, nggak bisa mungkir lagi soal itu. Masalahnya pinter sama cantik itu kombinasi maut. Cuma kan kita harus tetap lihat ke atas kan, maksudnya banyak bersyukur dan nggak boleh sombong gitu. Nah. Jadi tetap harus lihat ke atas. Ternyata di atas tuh masih banyak yang lebih di atas Nah. lagi gitu. Pertanyaannya bukan itu sih sebenarnya. Apa nih? Itu ada yang berani deketin lu nggak sih? Alhamdulillah ada. Yang deketinnya itu termasuk nekat kalau dia ngelihat bertenggernya prestasi-prestasi itu Atau kan. mungkin bukan nekat, jeli mungkin ya. Jadi kan ya mungkin itu sisiku yang lain, tapi sisiku yang lain lagi kan ya sebenarnya nggak seperti itu. Sekarang kegiatannya apa sekarang dengan? Sekarang memang aku lebih banyak di rumah. Jadi sepertinya masa aku untuk aktivitas waktu itu udah lumayan alokasi cepet ya. Jadi kalau aku boleh cerita dikit kan. Boleh Jadi dong. pada saat Gak usah dikit-dikit, banyak aja. Jadi pada saat Putri Indonesia itu terus aku jadi wartawan sempat di LaTV juga. Terus aku nyebrang langsung jadi Oh, di LaTV sebelum jadi TV One ya? iya betul. Oke. Terus sempat jadi PR manager di salah satu perusahaan jamu. Itu kan masa-masanya di angkatanku mungkin baru merambat mau naik gitu loh. Oke. Aku udah alhamdulillah udah langsung dikasih posisi itu. Oke. Jadi Udah sekarang settle lah ya. alhamdulillah Oh, lebih iya. dari settle. Alhamdulillah udah settle saat itu. Jadi pada saat sekarang teman-teman sudah mulai ini, aku sekarang udah balik arah. Oke. Jadi aku sekarang udah balik ke rumah. Mm-mm. Jadi ibu-ibu lah. Tapi ada hobi tertentu atau tergabung di komunitas tertentu yang ada bisa menyalurkan kegiatan? Kalau komunitas tertentu sih enggak. Cuma memang dulu sempat aku tahun 2013 sempat ngajar juga di Unpad. Di komunikasi. Unpad ngajar. Komunikasi. Iya. Sampai sekarang? Enggak, aku hanya 2 tahunan kalau nggak salah. Karena memang pada akhirnya permasalahanku adalah di soal waktu. Hatiku memang akhirnya harus balik lagi megang anak-anak cara gitu. Wah, ini harusnya dipikirin. Jadi boleh berkarir setinggi-tingginya, tapi jangan lupa sama keluarga. Tapi itu pilihan ya Kang ya. Kebetulan aku memilih yang jalan seperti itu. Tapi pilihan yang benar kan? Insya Allah. Iya, Insya gitu Allah. dong. Harus. Karena aku pengen megang anak-anakku sendiri gitu. Oh gitu. Nggak Jadi boleh sampai miss. nggak disuruh anaknya jadi kayak Bernika tuh. Boleh tanya masih kakak? Kak, disuruh jadi putrian kan Kak? Enggak ya? Enggak. Mau nggak tadi Kak? Aku bebasin anak-anak lah. Tapi kalau mereka mau, boleh dong. Kenapa? Kalau mereka mau, boleh dong. Kalau mau nggak apa-apa. Kan Tapi akses lo lebih luas. Aku udah pernah cerita, mereka punya konsekuensi sendiri sekarang kan. Kalau misalkan milih ini apa udah. Luar biasa. Udah lah, anak-anak sekarang nggak bisa Kang, dicengkram harus begini, harus begini. Tapi sekarang selain hobi, kegiatan atau kerja atau ngajar, masih ada Ngajar kegiatan? aku sekarang kadang kalau memang ada yang mungkin private mau self improvement atau mau public speaking, aku kadang-kadang mau. Atau temanku mungkin di perusahaan kadang ada yang minta tolong. Iya, mungkin hanya 2-3 jam dalam seminggu. Terus kalau ada kantor juga. Ya, kadang seperti itu aja yang waktunya tuh aku nggak terganggu gitu. Terus selain itu katanya ada kegiatan lain ya? Nah, yang baru-baru ini Oh baru? belum lama sih. Kebetulan aku kan punya sahabat dari zaman SMP sebenarnya. Siapa? Sali. SMP mana? SMP 1 juga dulu. Oh, SMP terus 1 sekarang juga. SMA 1 juga. Oh, SMA 1 juga? Iya, terus Salinya itu loh. Kang Doni. Iya. Kang. Yang bener Kang. Aku direkrut sama beliau-beliau ini. Wow, luar biasa Kang Doni. Karena aku lihat ini suatu bidang pekerjaan baru buat aku. Bukan bidang pekerjaan ya. Tentang farm ini baru yang aku belum pernah pegang. Jadi memang langsung aku sambut dan ayo kita kerjaan sama-sama. Moga-moga aku bisa support secara maksimal di sini. Ini baru berarti ya? Iya. Soalnya kan kalau aku boleh sebut nama ya, boleh Donis Farm dong. ya. Kalau Donis Farmnya sendiri udah dari tahun 2015. Iya, artinya buat Teh Berni ini baru. Kalau Ini kan tentang kegiatan farmnya, outdoor nih. iya, tapi kalau Berarti ntar lu bidangnya aku panas-panasan lagi dong. pegang- Iya, aku lagi makanya aku bilang udah agak lebar-lebar gitu masih suruh trekking gitu. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Iya, soalnya menantang banget. Kan namanya kita ikut bangun setup dari awal itu kan lebih berasa. Mau promosiin Donis Farm di sini juga boleh. Ayo teman-teman, kita ke Donis Farm.
Tuh teman-teman diajak sama Teh Berni. Iya. Kapan lagi bisa naik kegiatan outdoor sama Putri Indonesia, ya kan? Dan apa ya? Kita kan punya moto, The nature is home. The nature is home. Iya, karena memang kita kayak rumah Donis Farm itu. Iya. Jadi dari mulai kita bibit apapun sampai nanti besar kita maintain, bermanfaat buat orang lain tuh semua visi kita di Donis Farm. Luar biasa, Kang. Jadi Luar biasa, Kang. PR lu mantap. Teh, Ya, kalau ada teman-teman di sekolah atau di ya alma mater, alumni lah ya. Misalnya dia udah nonton video ini, terus dia pengen look up sama Teh Bernika nih. Yep. Gue pengen kayak gitu, mau nanyanya kemana? ayolah kita ngobrol. Lewat mana? Ada nomor kah atau apa boleh di Kalau Instagram? nomor WA nanti bisa lewat Kang dulu. Tiba-tiba dia jadi manajerku, nggak sopan banget ya. Jadi teman-teman, Teh Berni ini Aku nggak tidak punya medsos. Iya. Tapi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh akses ke emailnya Warung Kenari. Nanti bisa kita terusin ke Teh Bernika ya. Atur nuhun. Ya, gitu ya Teh ya. Tembak langsung loh ya. Teh, Ya. menurut Teh Bernika, tanggapan Teh Bernika soal kita ngobrol-ngobrol kayak gini di Warung Kenari ini, di podcast ini kira-kira bagus gak? Bagus Untuk banget, teman-teman. Kang. Bagus banget. Karena satu, kita bisa, kalau aku lihat yang pertama kita bisa silaturahmi. Ya. Itu nilai penting buat kita semua dan manfaatnya luar biasa. Amin. Sampai jariah pun nanti di akhirat. Amin, ini luar biasa Ya, loh. bener ya. Ya, terus untuk urusan dunianya kan juga manfaatnya banyak banget. Mm-mm. Selain kita tadi silaturahmi, kita ngeriung lagi, kita bisa sharing, kita bisa saling memotivasi dan lain-lain pasti banyak. Berarti kalau ada teman-teman yang masih di sekolah atau di bangku kuliah mau nanya-nanya boleh ya nanti ya. Boleh banget. Hayu. Teman-teman Aku seneng diundang banget. pertanyaannya. Alhamdulillah, Ya. seneng banget. Mau di komen non nulis juga boleh atau ke email juga boleh gitu ya Teh ya. Ya, hayu. Nanti dijawab kan Teh ya. Insya Allah. Sip. Oke, Teh Bernika terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Kita seneng banget kedatangan Iya, Kak, Putri aku semua Indonesia di makasih ruangan banget. sini ya. Ya. Mudah-mudahan sukses terus Amin, di sama-sama, Kak. bisnisnya, Warung Kenari juga. di usahanya sama keluarganya ya. Iya, untuk Ika Semansa juga ya. Amin. Teman-teman, terima kasih juga atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.